Konflik Palestina-Israel adalah salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks dalam sejarah modern, berpusat pada klaim yang bersaing atas wilayah Palestina dan Israel oleh bangsa Yahudi dan bangsa Palestina. Konflik ini bermula dari gerakan Zionisme pada akhir abad ke-19 yang mendorong imigrasi besar-besaran Yahudi ke Palestina, memicu ketegangan dengan penduduk Arab lokal. Intervensi internasional seperti Deklarasi Balfour oleh Inggris pada tahun 1917 dan pembagian wilayah oleh PBB pada tahun 1947 memperparah situasi. Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, konflik ini berkembang melalui perang, pendudukan wilayah, dan perjuangan Palestina untuk merdeka. Dimensi agama menambah kompleksitas karena Yerusalem dianggap suci oleh Islam, Kristen, dan Yahudi. Konflik ini menghasilkan pengungsian jutaan warga Palestina, krisis kemanusiaan di wilayah seperti Jalur Gaza, serta ketegangan global. Halo semuanya, aku Adele. Hai, aku Nia. Hai, aku Rizke. Cerita panjang tentang konflik Palestina dan Israel. Bayangkan sebuah negeri kecil di Timur Tengah yang indah, penuh bukit hijau, lembah subur, dan kota-kota kuno. Negeri itu bernama Palestina, tanah yang dihormati oleh 3 agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi selama berabad-abad. Orang-orang yang berbeda keyakinan hidup di sana, berbagi tanah, dan merasakan kedamaian meski dalam perbedaan. Namun, semuanya berubah pada akhir abad ke-19 saat angin dari Eropa membawa gerakan bernama Zionisme. Zionisme lahir karena orang-orang Yahudi di Eropa menghadapi diskriminasi dan penganiayaan. Mereka bermimpi untuk kembali ke tanah leluhur mereka, tanah yang disebut dalam kitab-kitab suci, yaitu Palestina. Pada awalnya, kedatangan mereka hanya seperti tetesan hujan. Beberapa keluarga Yahudi datang, membeli tanah, dan mulai tinggal di sana. Orang Arab Palestina menyambut mereka, meski ada rasa curiga. Tapi setelah Perang Dunia I, segalanya mulai berubah drastis. Kesultanan Ottoman yang selama ini menguasai Palestina runtuh. Inggris mengambil alih wilayah itu melalui mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Di tengah situasi ini, Inggris mengeluarkan sebuah janji yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour yang mendukung pendirian tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Janji ini menjadi percikan api pertama dalam hubungan yang mulai memanas. Ketegangan semakin memuncak saat gelombang pengungsi Yahudi tiba, terutama setelah Holocaust di Eropa. Orang-orang Yahudi mencari perlindungan di Palestina, tetapi penduduk Arab merasa tanah mereka mulai diambil. Bentrokan kecil berubah menjadi konflik besar. Kemudian di tahun 1947, dunia yang lelah oleh perang mencoba mencari solusi. PBB mengusulkan rencana Palestina akan dibagi menjadi 2 negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab. Tapi bagaimana mungkin orang Yahudi hanya minoritas, tetapi diberi lebih dari separuh tanah. Penduduk Arab Palestina menolak mentah-mentah rencana ini. Pada 14 Mei 1948, negara Israel memproklamasikan kemerdekaannya. Tetapi keesokan harinya menjadi mimpi buruk bagi orang Palestina. Negara-negara Arab menyerang Israel, tetapi mereka kalah. Perang ini meninggalkan luka mendalam. Ratusan ribu warga Palestina terusir dari rumah mereka. Mereka berjalan meninggalkan desa-desa mereka, membawa kunci rumah yang tak pernah bisa mereka buka kembali. Israel menang,
Tetapi konflik tidak juga kunjung selesai. Di tahun 1967, dalam perang lain yang disebut sebagai Perang 6 Hari, Israel merebut tepi barat, jalur Gaza, Yerusalem Timur, dan wilayah lainnya. Orang Palestina semakin kehilangan harapan. Rumah mereka dihancurkan, tanah mereka diambil, dan hidup mereka dikendalikan oleh militer Israel. Tetapi rakyat Palestina tidak tinggal diam. Mereka bangkit, melawan, meski hanya batu di tangan. Dunia menyebutnya sebagai intifada, yang artinya pemberontakan rakyat. Orang-orang Palestina ingin dunia mendengar suara mereka, ingin hak mereka dikembalikan. Seiring berjalannya waktu, upaya perdamaian datang dan pergi. Ada pertemuan, perjanjian, dan janji-janji, tetapi semuanya gagal. Israel terus membangun pemukiman di tanah Palestina, sementara rakyat Palestina semakin terkepung. Di Gaza, blokade Israel membuat hidup mereka seperti penjara terbuka. Di tepi barat, tembok besar memisahkan keluarga dan menghancurkan mimpi-mimpi mereka. PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi: pertama, 55% wilayah untuk Yahudi atau negara Israel. Yang kedua, 45% wilayah untuk Arab Palestina. Yang ketiga, Yerusalem di bawah kontrol internasional. Namun, rencana ini ditolak oleh Palestina dan negara-negara Arab. Perubahan pasca Perang 1948. Setelah Perang Arab-Israel 1948, Israel memperluas kontrolnya hingga mencakup 78% wilayah Palestina melampaui batas pembagian PBB. Tepi barat menjadi bagian dari Yordania. Jalur Gaza dikendalikan oleh Mesir. Pasca Perang 6 Hari 1967, Israel menduduki seluruh wilayah Palestina yang tersisa, termaksud tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania. Jalur Gaza dari Mesir. Kondisi perbatasan saat ini: pertama, tepi barat dan Yerusalem Timur dikelilingi oleh tembok pemisah Israel yang seringkali masuk jauh ke dalam wilayah Palestina. Pos pemeriksaan militer Israel mengkontrol akses keluar masuk. Yerusalem Timur dicapluk Israel, tetapi dianggap bagian dari Palestina oleh hukum internasional. Yang kedua, jalur Gaza berbatasan langsung dengan Israel di utara dan timur, serta Mesir di selatan. Israel menetapkan zona larangan memancing di perairan Gaza. Blokade Israel dan Mesir membatasi akses keluar masuk barang dan orang. Upaya telah dilakukan untuk mencari solusi damai. Salah satu upaya besar pertama adalah pembentukan PBB pada 1947 yang mengusulkan pembagian wilayah menjadi negara Yahudi dan negara Arab. Tapi proposal itu ditolak oleh Palestina dan negara-negara Arab. Setelah itu, berbagai perjanjian perdamaian dicoba, seperti perjanjian Camp David 1978 antara Mesir dan Israel, yang membuat Mesir menjadi negara Arab pertama yang mengakui Israel. Kemudian pada 1993 muncul perjanjian Oslo, dan hasil dari negosiasi rahasia antara Organisasi Pembebasan Palestina PLO dan Israel. Perjanjian ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya kedua pihak saling mengakui. Namun meski membawa harapan, perjanjian ini belum berhasil menyelesaikan inti masalah, seperti status Yerusalem, pengungsi Palestina dan pemukiman Israel di wilayah yang diduduki. Selain itu, negara-negara Arab juga meluncurkan inisiatif perdamaian Arab pada 2002 yang menawarkan pengakuan penuh terhadap Israel jika Israel mundur dari wilayah yang diduduki sejak 1967 dan mendukung pembentukan negara Palestina. Namun, inisiatif ini belum diterima oleh Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat sering menjadi mediator dalam konflik ini.
misalnya dalam perjanjian Camp David 2000 dan proses perdamaian Madrid. Baru-baru ini, pemerintah AS meluncurkan kesepakatan abad ini pada 2020, tetapi dianggap bias terhadap Israel dan ditolak oleh Palestina. Selain diplomasi, berbagai gencatan senjata juga sering dilakukan melalui mediasi negara seperti Mesir dan Qatar, terutama untuk menghentikan kekerasan di Gaza. Organisasi internasional seperti PBB dan NGO kemanusiaan terus mengirimkan bantuan bagi korban perang. Namun, konflik ini tetap sulit diselesaikan karena banyak isu mendasar seperti hak pengungsi Palestina, status Yerusalem, dan permukiman Israel masih menjadi penghalang utama. Di tengah konflik yang terus berlangsung, ada badan-badan internasional yang berusaha melindungi masyarakat, terutama warga Palestina yang terdampak. Salah satunya adalah PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah banyak mengeluarkan resolusi untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan mencari solusi damai. PBB melalui UNRWA atau United Nations Relief and World Agency memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina, menyediakan pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, ada mahkamah internasional yang bisa memutuskan kasus-kasus hukum terkait pelanggaran hak asasi manusia. Namun, meskipun ada badan-badan ini, seringkali keputusan mereka sulit diimplementasikan karena kekuatan politik dan ketegangan antara negara-negara besar. Secara ideal, badan-badan ini seharusnya melindungi warga Palestina, tetapi kenyataannya keputusan mereka tidak selalu diikuti dan dampak terhadap masyarakat tetap berlangsung. Amerika sering menolak Palestina karena hubungan dekatnya dengan Israel. Israel dianggap sebagai sekutu utama di Amerika di Timur Tengah, terutama dalam hal keamanan dan kepentingan geopolitik. Banyak politisi Amerika, terutama yang mendapat dukungan dari lobi pro-Israel, merasa bahwa mendukung Israel adalah langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Saat Palestina berusaha mendapatkan pengakuan internasional atau hak untuk menjadi negara di PBB, Amerika sering menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk menolaknya. Mereka beralasan bahwa proses perdamaian harus melalui negosiasi langsung antara Israel dan Palestina, bukan keputusan sepihak dari PBB. Dengan kata lain, Amerika lebih memilih untuk mendukung Israel dalam banyak hal karena alasan strategis, meski itu berarti menentang Palestina. Dukungan Amerika kepada Israel bukan hanya soal persahabatan, tapi ada keuntungan besar yang Amerika dapatkan. Bayangkan Timur Tengah, tempat penuh ketegangan dan konflik. Bagi Amerika, memiliki Israel sebagai sekutu adalah keuntungan strategis. Israel membantu Amerika memantau musuh-musuh besar seperti Iran yang bisa mengancam kepentingan Amerika di wilayah itu. Selain itu, Amerika mendapatkan akses ke teknologi militer Israel yang sangat maju. Tidak hanya soal keamanan, ada juga keuntungan ekonomi. Israel memiliki banyak senjata dan teknologi militer dari Amerika yang berarti banyak uang kembali ke perekonomian Amerika. Dan lebih dari itu, dengan mendukung Israel, Amerika bisa memperkuat posisinya di Timur Tengah yang akan sumber daya alam terutama minyak. Jadi, dengan membantu Israel, Amerika menjaga pengaruhnya di kawasan yang sangat penting secara politik dan ekonomi. Ini bukan hanya soal bantuan moral, tapi lebih pada kalkulasi keuntungan jangka panjang.